Terima kasih sudah mampir. Yuk dukung channel ini dengan share dan subscribe ya. Oh, gitu ya Ustadz. Oh, gitu ya Ustadz. Nah, dari kemarin kita juga udah ngobrol Ustaz tentang kriteria pemimpin. Milih pemimpin ya? Ya, memilih pemimpin. Terus? Kalau kemarin tentang kepemimpinan terhadap hartanya, kepemimpinan kepada para wazirnya. Tapi saya masih pusing Ustaz. Tolong diturunin lagi dah grade-nya. Apa aturannya? Tolak ukurnya Ustaz. Kira-kira yang bikin saya mantep, kriteria paling rendahnya tuh pemimpin yang baik itu seperti Itu apa? kayak jualan kopi ya, bisa diturunin ya. Emang pasar ini. Pas lah Ustaz. Ini tinggal milih Ustaz. Kriteria paling rendahnya seperti apa Ustaz kira-kira kalau pemimpin yang baik? Ini bukan pasar nih, ini kepemimpinan, tawar-tawar ya kan. Tapi itu loh indahnya Islam tuh. Iya Ustaz. Para ulama tuh memberikan solusi, syariat ini ngasih solusi di semua level gitu. Menarik Ustaz. Ya, jadi ada yang paling ideal itu, dan itu harus jadi target semua kita. Gak boleh juga kita kehilangan semangat, putus asa itu bukan kebiasaan muslim. Satu lagi, ulama juga memberikan panduan bagaimana kalau nggak ideal. Nah ini menarik Ustaz. Realitanya sekarang belum ideal. Nggak ada yang cocok ya? Nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok, ya kan? Saya aja masih bingung. Padahal bentar lagi kita akan pemilu gitu kan. Ya, itu. Disitulah yang sering kita dengar. Pembahasan tentang, ini ada, paling nggak ada 2 kaidah nih. Satu sering banget kita dengar. Walaupun dia harus diletakkan di posisi yang pas dan benar. 2 kaidah lagi Ustaz. Ya, jadi supaya tidak salah nih. Bila nggak salah. Menarik Ustaz. Ya, Apa aja, Ustaz, kalau nggak ideal paling nggak, karena ini wilayah kepemimpinan bahaya ya, dan itu kemaslahatan umat, jadi harus dilihat. Yang pertama itu sering kita dengar kaidah para ulama, judulnya akhafud dararain. Apa itu maksudnya? Nah, itu mudarat mana yang paling ringan? Mudarat mana yang paling ringan? Jadi kalau ada mudarat itu sesuatu yang membahayakan, ya. Hal yang membahayakan yang paling ringan. Jadi ini bahaya, ini juga bahaya, gitu kan? Sama-sama bahaya, maka harus ditimbang oleh ahli ilmu mana yang paling ringan bahaya. Oh ini ringan bahaya, kita pilih yang ini, gitu. Yang paling ringan bahayanya umpamanya, gitu kan? Menarik. Nah, ketika kita harus pilih pemimpin, karena nggak mungkin kosong kepemimpinan. Nah, apalagi besok mungkin ada yang golput juga Ustaz. Karena masih bingung juga, masih bingung seperti saya Ustaz. Nah ini kaidah-kaidah ini perlu sekali ya, untuk jadi memberikan pencerahan. Paham saya, nggak ada yang ideal. Ya coba bayangin sekarang, coba bayangin ya. Umpamanya contohnya, kan milih pemimpin itu juga tolak ukurnya ada yang sangat pribadi. Jadi nggak bisa umpamanya gini. Itu kan urusan pribadi pemimpin, yang jangan diutik-utik, jangan kotak-atik lah, itu urusan pribadi, nggak bisa. Bahkan sampai kepribadian. Pribadian dalam Islam hal yang sangat pribadi, contohnya sholat. Masya Allah. Ya kan sholat kan ya sholat kan antara saya dan Allah, itu urusan saya gitu. Tapi dalam Islam itu nggak bisa, malah sholat itu oleh Nabi dijadikan kaidah yang paling bawah, itu paling mendasar, batas yang paling dasar untuk seorang pemimpin tidak boleh diperangi dengan senjata selama masih sholat. Paling mendasar sekali paling adalah mendasar. sholat. Kalau sholatnya masih bagus, masih dijalankan bagus, itu aja kita agak bingung juga ya. Tolak ukur itu aja masih ya gitulah. Jadi tadi ya, mana yang paling mudarat, yang paling kecil. Kenapa? Karena kepemimpinan itu masalah kemaslahatan untuk banyak orang. Satu. Yang kedua, para ulama juga memberikan kaidah menarik. Apalagi Ustaz? Ini yang kedua nih. Yang kedua namanya adalah
daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Masya Allah. Apalagi saya belum paham Ustaz. Nah, itu menolak atau menyingkirkan kerusakan itu harus lebih didulukan dibandingkan mendatangkan kemaslahatan. Gini contoh gampangnya. Gimana Gini, sih? Ini kalau kita pikir-pikir gitu ya, banyak pemimpin nih, apa kita harus milih nih dari sekian pilihan. Kita pasti nanya dong, kalau saya pilih ini, nanti apa yang bisa dia berikan untuk umat ini? Yeah. Kalau saya pilih ini, apa yang bisa kemaslahatan, apa yang dia bisa kasih untuk agama ini? Kalau saya milih ini gitu kan? Yeah. Nah itu kalau dicek-cek kita kecewa semua. Ini nggak terlalu banyak kemaslahatannya. Nah kalau tidak terlalu banyak, yang paling penting adalah yang harus didulukan adalah dicek duluan, bukan masalah kemaslahatan apa yang bisa dia berikan. Tapi kalau dia jadi pemimpin, itu yeah. Seminimal apa kerusakan di zaman dia nanti? Seminimal apa kerusakan? Minimal apa kerusakan? Karena menolak kerusakan itu lebih didulukan dibandingkan menghadirkan kemaslahatan. Jadi makanya cek aja dulu. Nanti dari semua wajah ini kan, semua calon. Cek aja mana yang kalau kita berharap nanti akan begini ya, kayaknya enggak juga gitu. Kayak enggak gitu ya. Paling enggak cek gitu. Mana yang kalau dia jadi dia sedikit sekali mudarat untuk Islam, untuk muslimin dan untuk bangsa ini. Kalau saya boleh membahasakan, jangan terlalu banyak berharap, nanti takut kecewa. Begitu salah. Iya. Pokoknya kita pilih yang aman lah pokoknya, tidak membahayakan siapapun. Lebih khusus lagi umat Islam. Paling tidak ini bahasanya. Kalau Anda memang tidak manfaat buat umat ini, paling tidak jangan membahayakan umat ini. Menarik Ustaz, menarik. Itu. Menarik. Itu. Kalau tidak bisa memberikan manfaat untuk kepada umat ini, paling tidak jangan membahayakan umat Islam. Masya Allah. Ya itu udah paling mentok deh, jangan tawar lagi ya. Siap. Ini sudah cukup jelas lah. Udah paling mentok lah itu, udah paling mentok dah, nggak bisa ditawar lagi. Tawar lagi di bawahnya ya. Nanti serigala ketemunya. Menarik Ustaz. Ya. Oh, gitu ya Ustadz.